Sudah, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. Oke, Najwa juga sudah ada. Wahyu sudah ada ya? Ya, Bu. Dimas, sudah ada Dimas? Atau kelompoknya Dimas sudah ada yang mewakili? Asrina Diva, Hidafril, Ilham Pajar, Raihan, Yelsi. Di antara nama tersebut siapa yang sudah hadir di room ini? Ini Asrina Diva sudah ada ya, Yelsi juga sudah ada. Nanti Ibu minta tolong Naya untuk mewakilkan Dimas membacakan isi slide tentang PowerPoint yang kemarin kalian kerjakan untuk materi dampak radiasi gelombang elektromagnet. Kemudian Reja Robi ada? Hadir, Bu. Oke. Akil, sudah ada Akil? Di partisipan Akil sudah ada? Rafiq sudah ada? Belum hadir, Bu. Oke, Rafiq sudah ada ya. Baik, Alvin sudah hadir belum? Hadir, Bu. Oke, jadi nanti untuk 9 orang yaitu Alvin, Dea, Yuda, Najwa, Wahyu, Dimas, Reja Robi, Akil dengan Rafiq. Ibu minta tolong untuk membacakan slide tentang manfaat dan dampak radiasi yang sudah kalian tampilkan sebelumnya. Ya, jadi PowerPoint-nya ada di tempat Ibu, kalian tinggal membacakan saja. Oke, jadi agar nanti teman-teman dari kelas yang lain melihat seperti apa sih gitu, maksudnya yang kita ambil untuk tema makalahnya atau isi makalahnya itu apa aja gitu ya. Nanti boleh mereka kembangkan dari yang punya kalian, boleh ditambahkan atau boleh misalnya mau dikurangin juga tidak jadi masalah gitu ya. Yang jelas manfaat dan dampak positif dan negatifnya gitu ya yang kita ambil. Oke, untuk kelompok pertama berarti kelompoknya Alvin siap ya Pin untuk membacakan? Siap, Bu. Oke ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita jawab sama-sama ya. Siapa tahu teman-teman ada yang perlu arahan apa gitu. Jadi nanti dari kalian yang sudah buat makalah sebelumnya bisa membantu teman-temannya ya.
Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke ya, untuk materi yang pertama, kemarin dampak radiasi gelombang magnetik itu dari kehidupan sehari-hari sangat banyak ya. Kemarin Ibu hanya mengambil contoh tentang handphone. Nah, kemudian ada lagi yang sudah kita bahas itu tentang 9 materi termasuk handphone. Nah, untuk yang pertama membacakan ini adalah dari kelompok 2, yaitu dengan kemarin ketua kelompoknya adalah Alvin. Mengenai dampak radiasi laptop dan atau perangkat WiFi. Artinya dan atau itu bisa laptopnya saja atau bisa dilengkapi dengan perangkat WiFi. Ya. Oke, silahkan Alvin. Manfaat laptop dan atau perangkat Wi-Fi. Ada banyak sekali manfaat laptop dan atau perangkat Wi-Fi yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menyimpan data, untuk berbagi data antar perangkat, untuk mengakses internet, untuk berkreasi secara digital, membuat seni digital, video editing, membuat musik, membuat program aplikasi, dan lain-lain. Untuk berdagang, untuk mencari pekerjaan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan masih banyak lagi. Oke, ini ya yang dibacakan oleh Alvin tentang manfaat laptop. Apalagi untuk SMK Telkom gitu ya, kalian yang bersekolah di SMK Telkom tidak bisa terpisah dengan yang namanya laptop. Itu sangat banyak ya manfaatnya atau dampak positifnya. Nah, apakah hanya positifnya saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita rasakan? Oke. Bahaya laptop dan atau perangkat Wi-Fi. Di balik banyaknya manfaat laptop dan atau perangkat Wi-Fi, laptop dan atau perangkat Wi-Fi juga bisa berbahaya bagi kesehatan penggunanya jika digunakan secara berlebihan. Hal ini diakibatkan oleh radiasi yang dihasilkan oleh laptop dan atau perangkat Wi-Fi saat digunakan. Beberapa bahaya laptop dan atau perangkat Wi-Fi antara lain dapat merusak organ reproduksi, dapat menyebabkan nyeri punggung, pundak, dan leher, dapat menyebabkan insomnia, dapat menyebabkan kanker jenis tertentu, dapat menyebabkan kurang konsentrasi, dapat menyebabkan sakit kepala hingga mengganggu dan merusak sel-sel otak. Nah, ini ya sudah dibacakan oleh perwakilan kelompok 2 yang membahas tentang dampak radiasi dari laptop dan atau perangkat Wi-Fi. Artinya laptop itu sendiri atau ditambah dengan Wi-Fi itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya ya. Jadi di sini dampak radiasi itu ada positif dan ada negatif. Oke, terima kasih ya Alvin ya sudah membacakan kembali untuk isi makalah kalian gitu yang sudah Ibu rangkum tentang manfaat dan bahayanya saja. Nah, di sini ternyata bahaya penggunaan laptop dan atau perangkat Wi-Fi itu antara lain dapat merusak organ reproduksi. Makanya kita pernah dengar laptop itu tidak boleh gitu ya ditempatkan di paha kita gitu atau di pangku gitu ya, maksudnya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dapat menyebabkan nyeri punggung. Nah, bagaimana bisa menyebabkan nyeri punggung gitu ya? Artinya kalau misalnya kita duduk terlalu lama, kemudian mengoperasikan laptop, itu kan kita duduknya juga posisinya adalah lebih banyak duduk ketimbang merelaksasikan gitu ya bagian punggung kita. Jadi kita juga harus berusaha merelaksasikan gitu, artinya kita boleh dong gitu kadang tiduran kemudian meluruskan pinggang gitu ya agar punggung dan pinggang kita juga tidak berasa nyeri. Pundak dan leher itu pasti ya, karena kalau terlalu lama di depan laptop itu juga kadang mata kita menjadi pedih. Nah, menyebabkan insomnia juga ternyata. Kemudian dapat menyebabkan kanker tertentu. Ini kanker tertentu bisa jadi kanker pada alat reproduksi, kemudian atau kanker terhadap kulit kita juga bisa, terhadap mata kita juga bisa ya, jika penggunaannya berlebihan. Kemudian dapat menyebabkan kurang konsentrasi. Gitu, kadang terlalu cerahnya laptop kita gitu ya, itu bisa menyebabkan
pandangan mata kita menjadi kabur, kemudian lama-lama itu sakit kepala gitu ya. Jadi bisa mengurangi konsentrasi kita. Nah, bahkan efek buruknya adalah dapat mengganggu serta merusak sel-sel otak. Gitu ya, sambil dibacakan kembali. Teman-teman yang dari kelas selain TKJ bisa screenshot ya untuk contoh bahan yang sudah diselesaikan oleh kelas TKJ kemarin. Oke, untuk kelas lainnya 10A sudah di screenshot nah untuk materi manfaat dan bahaya sebagai contoh. Mungkin perwakilan dari 10A. Oke, sebentar. Sudah ya, Raudatul Jahra dari kelas 10A ya. Sudah screenshot. Ibu harap juga dari kelas yang lain sudah ya, sehingga kita bisa mencari contohnya gitu ya. Jadi selain ini boleh kalian ambil dari laman manapun gitu, dari website manapun, tapi tolong dilampirkan nanti pada bagian makalah itu kalian mengambil dari mana gitu ya. Kayak kemarin punya ibu misalnya diambil dari Ibagus siapa Suamardika kemarin ya. Jadi ada dasarnya. Nah, ini teman-teman yang sudah melampirkan di PowerPoint ini juga pada makalahnya ada, hanya sebagian tidak Ibu masukkan gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berarti sekarang kelompok 3 ya untuk materi dampak radiasi dari handphone. Dea, sudah siap, Dek? Siap, Bu. Oke. Oke, dampak radiasi handphone akan dibacakan kembali oleh Dea perwakilan dari kelompok 3 pada Fisika Introduction to Robotics ya. Manfaat radiasi handphone. Dalam komunikasi, semua sistem komunikasi modern menggunakan bentuk radiasi elektromagnetik. Variasi intensitas radiasi berupa perubahan suara, gambar, atau informasi lain yang sedang dikirim. Misalnya, suara manusia dapat dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang bervariasi sesuai variasi suara. Oke, ini manfaat dari radiasi handphone. Artinya handphone itu mengalami radiasi gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia gelombangnya adalah gelombang elektromagnetik gitu. Dapat mengirimkan pesan suara, kemudian sekarang juga bisa gambar gitu ya. Bahkan kita bisa mengirimkan dokumen-dokumen lainnya gitu melalui handphone. Ini juga tidak bisa terlepas dari kehidupan nyata saat ini yang semuanya lebih banyak menggunakan teknologi gitu ya, apalagi kita pembelajarannya secara daring. Oke, sambil teman-teman membacakan, mungkin yang lain bisa sambil screenshot ya supaya tidak tertinggal. Jadi nanti kalian bisa ambil contoh-contohnya. Oke. Bahaya radiasi handphone. Dilansir dari berbagai sumber, yuk langsung intip sederet bahaya dari radiasi HP bagi tubuh berikut ini. A. Menghilangkan konsentrasi. HP akan memancarkan cahaya dan gelombang radiasi yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh manusia, terutama pada bagian kepala. Bahkan, radiasi HP yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik bisa berdampak buruk bagi otak. B. Menyebabkan sakit kepala atau migrain. Hal ini terjadi diakibatkan karena kamu terlalu dekat meletakkan HP dengan kepala, atau ketika kamu terlalu lama melakukan panggilan tanpa menggunakan headset. Ketika HP-mu terlalu negatif terkumpul dan dengan mudahnya masuk otak. Oke, ini ya tadi materinya Alvin juga ada tentang menghilangkan konsentrasi.
ternyata penyebabnya adalah cahaya dari gelombang elektromagnetik itu tadi gitu ya, sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita, terutama bagian kepala, karena prosesnya atau filter pertama adalah dari mata kita gitu ya, sangat mudah mencerna cahaya gelombang elektromagnetik yang terjadi. C. Pemicu penyakit katarak. Bahaya radiasi HP ternyata juga bisa dipancarkan melalui layar. Sehingga ketika kamu melihat layar HP terlalu lama, maka bisa merusak jaringan mata. Jika jaringan mata terkena radiasi HP, maka bisa memicu penyakit katarak. D. Memicu kerusakan otak. Tidak hanya menghilangkan konsentrasi, radiasi HP memecahkan otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi yang dihasilkan oleh HP dapat mempengaruhi susunan saraf tubuh hingga otak. Menurunkan tingkat kesuburan pada pria. Dengan adanya hal tersebut, maka akan membuat gairah pria menurun dan bisa menyebabkan kemandulan juga. Radiasi HP bisa mengkelak peredah yang ada di HP di dalam kantong celana. F. Memicu terkena kanker payudara. Sama seperti hal lainnya, radiasi HP bisa menghambat peredaran darah dan mampu menembus jaringan kelenjar tubuh, sehingga bisa memicu timbulnya sel kanker pada jaringan payudara. Itu menembus hingga yang terus terakumulasi akan mengaktifkan sel kanker di payudara. Oke, silahkan sambil di screenshot. Kita kasih waktu untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Dea sudah membacakan dampak radiasi dari handphone ya. Baik, sekarang dilanjutkan dengan kelompok Yuda mengenai dampak radiasi pada komputer. Radiasi dikeluarkan oleh monitor atau komputer dapat mengganggu kesehatan mata dan lain-lain. Contoh dampak negatif lain yang muncul: 1. Jika seseorang sering berlama-lama di depan komputer, perkembangan gerak motoriknya menjadi terbatas, sebab waktu seharusnya dipakai untuk melakukan kegiatan fisik lainnya banyak dihabiskan di depan komputer. 2. Mata lelah melihat komputer. Para peneliti melihat jika orang lebih sering mengedipkan mata ketika di depan komputer, hal ini bisa berakibat buruk, artinya menyebabkan mata lelah. Umumnya yang dirasakan adalah sakit kepala, melihat objek menjadi dua, gatal di mata, hingga buram. 3. Sindrom carpal tunnel. Ini disebabkan tertekannya sistem saraf yang terletak di bawah pergelangan tangan. Oke, dampak radiasi penggunaan komputer ini sudah dibacakan oleh Yuda yang mewakili kelompoknya. Jadi untuk teman-teman yang lain ini memang belum Ibu serahkan ya tugasnya di classroom untuk materi apa aja dan siapa aja.
Nah, ini Ibu berikan contohnya dulu dari punyanya teman-teman kalian. Ya, sehingga sudah ada bayangan gitu nanti mau dikerjakan seperti apa atau apa aja isinya. Oke, mungkin Yuda mau gantian kemarin sama siapa nak? Teman satu kelompoknya? Sama Satrio, Bu. Muhammad Satrio. Oke, Satrio bisa bantu Yuda untuk membacakan dampak radiasi terhadap komputer? Bisa, Bu. Satrio hadir? Ada, Bu, ada. Oke, silakan nak. 4. Cedera tangan yang berulang. Cedera enggangan dikarenakan sering melakukan gerakan di depan komputer. Gejalanya biasa dimunculkan dengan hadirnya rasa sakit dan gangguan fungsi organ tubuh. 5. Sakit punggung. Dalam buku berjudul Fall, Sagnon and Shaw, ada sebuah pernyataan yang mengatakan jika pengguna komputer sering bermasalah dengan otot dan tulangnya, masalah ini sering kali datang dalam bentuk sakit punggung. Jurnal dari Mamaa University School of Medicine Student Congress mengatakan jika setidaknya 94% pengguna komputer dalam jangka waktu lama akan merasakan sakit punggung. 6. Gangguan tidur. Gangguan tidur biasanya ditunjukkan kepada pengguna yang kecanduan menggunakan komputer. Ini menyebabkan kurang tidur dan berimbas kepada hal lain, susah berkonsentrasi, lelah, dan meningkatkan risiko serangan jantung. 7. Stres dan depresi. Terlepas dari gangguan fisik, ada pula gangguan yang terjadi pada mental jika menggunakan komputer terlalu lama. Umumnya ini adalah stres dan depresi. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah sirkulasi udara yang pada umumnya memiliki sirkulasi sangat buruk dalam ruang komputer karena tidak membiarkan jendela terbuka. Oke, ini ada 7 dampak radiasi negatif ya dari penggunaan komputer. Jika kembali lagi ya, jika digunakan secara berlebihan. Nah, di sini ada gangguan tidur. Biasanya ditujukan kepada pengguna yang kecanduan menggunakan komputer. Kalau sekarang itu lebih banyak orang menggunakan laptop ya. Tapi ada pada tempat tertentu, misalnya pada game online gitu ya, maksudnya di rental komputer atau misalnya di warnet. Nah, itu biasanya masih menggunakan perangkat komputer. Itu kalau yang sangat kecanduan memainkan game, maka dia akan kurang tidur gitu ya, karena terlalu asik gitu di depan komputernya. Oke, ini ada 7 untuk dampak radiasi komputer. Oke, terima kasih ya Yuda dengan Satrio sudah membacakan 7 dampak radiasi dari komputer. Sebenarnya masih ada lagi. Nah, jadi nanti teman-teman yang lain bisa mengembangkan ya, bisa menambahkan gitu. Kalau mungkin menemukan atau dari referensi lain ada yang selain dari yang sudah ditampilkan oleh kelompoknya Yuda. Oke, selanjutnya dampak radiasi televisi akan dilanjutkan oleh Najwa. Yang pertama yaitu diabetes. Semakin lama menonton TV, semakin tinggi pula terkena risiko diabetes. Setiap jam yang dihabiskan untuk menonton TV seharian dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tersebut sebesar 3,4%. Yang kedua, merusak mata. Menonton TV terlalu lama juga dapat membuat mata menjadi cepat lelah. Selain itu, jika terlalu sering menonton TV dengan kondisi lampu yang dipadamkan, membuat mata menjadi cepat rusak dan rabun, terutama bagi anak-anak. Yang ketiga, yaitu penurunan kualitas tidur. Menonton TV terlalu lama dapat mengganggu waktu tidur sehingga tidur terlalu malam atau mengalami insomnia.
Kondisi ini yang terus berulang dapat menyebabkan gangguan tidur. Yang keempat, mengganggu kesehatan mental. Bukan hanya kesehatan fisik, menonton televisi terlalu lama juga menyebabkan gangguan kesehatan mental. Selain stres atau depresi, kebiasaan ini juga dapat membuat penonton mengalami perubahan perilaku. Bahkan kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Oke, terima kasih Najwa untuk menjelaskan kembali tentang radiasi terhadap televisi ya. Oke, selanjutnya dampak radiasi sinar X dan sinar gamma. Ini yang kita sering dengar sangat menakutkan gitu ya. Maksudnya untuk sinar X, apalagi kalau sinar gamma mungkin agak jarang kita dengar. Kalau sinar X itu berhubungan dengan sinar fotoronsen biasanya ya. Nah, untuk penjelasan dampak radiasi sinar X dan sinar gamma ini akan dibacakan kembali atau dijelaskan kembali oleh Wahyu, dan mungkin nanti kalau misalnya memang terlalu panjang bisa dibantu dengan teman kelompoknya ya. Oke Wahyu, sudah siap ya? Insyaallah. Manfaat sinar X dan sinar gamma. Untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, tumor payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya. Dan untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Sinar gamma sering digunakan dalam prosedur bedah saraf untuk mengobati berbagai penyakit pada otak. Misalnya tumor otak, hal ini dikarenakan penggunaan sinar gamma dianggap lebih aman, menimbulkan rasa nyeri yang minimal, dan memiliki risiko komplikasi yang rendah. Oke, ini dari manfaatnya dulu ya. Kalau tadi kan manfaat handphone itu untuk alat komunikasi, kemudian komputer juga untuk melakukan pekerjaan yang membuat kita lebih mudah ya. Kalau dulu semua serba ditulis, sekarang bisa diketik dan disimpan gitu ya. Kemudian kalau televisi itu lebih banyak untuk hiburan kita, kemudian mencari informasi dari berita gitu ya, itu manfaatnya. Nah, ini ada sebagian manfaat dari sinar X dan sinar gamma. Bahkan sinar X juga bisa dimanfaatkan untuk melihat kondisi gigi kita. Jadi kalau misalnya kita ke dokter gigi, sebelum dilakukan tindakan itu bisa dilakukan ronsen gigi namanya ya. Jadi beda-beda antara ronsen terhadap tulang, kemudian ronsen terhadap gigi itu berbeda kapasitas interaksi sinar X yang diberikan terhadap tubuh manusia gitu ya. Kalau sinar gamma ini berhubungan dengan terapi biasanya. Kemudian untuk pengobatan penyakit lainnya. Oke, selanjutnya tentang bahaya sinar X. Bahaya sinar X. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, atau pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, keruntuhan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya perdarahan. Oke, ini ya bahayanya sinar X, bahkan sinar gamma pun kalau terapi mungkin kalian pernah dengar, misalnya orang habis terapi gitu ya, kemoterapi, dia sampai menyebabkan mual, muntah, kemudian kerontokan pada rambut, itu memang akibat dari dosis yang diberikan atau paparan radiasinya. Kalau sinar X itu karena pada saat penembakan sinar X itu langsung ke tubuh kita, sedangkan kalau sinar gamma dia proses pengobatan, jadi lebih kepada sel-sel ya, jadinya di situ bisa menyebabkan muntah, kemudian ada diare, bahkan kerontokan rambut. Oke, selanjutnya untuk efek jangka pendeknya.
Efek jangka pendek atau perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Oke, jumlah sel darah rendah. Jadi sel darahnya itu berkurang gitu ya karena kebanyakan terkena paparan radiasi sinar X. Efek jangka panjang yaitu mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Oke. Melemahkan tulang. Menyebabkan gangguan anemia aplastik atau kondisi kesehatan di mana tubuh berhenti dalam memproduksi sel darah yang baru. Nah, ini berarti kalau sudah sampai pada kondisi kesehatan di mana sel darah itu berhenti gitu ya untuk memproduksi sel darah yang baru, itu berarti sudah akut gitu ya untuk paparan radiasi yang dia terima. Mungkin karena terlalu sering gitu. Infertilitas. Pada wanita hamil, risiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf atau leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Oke, ini ya kalau misalnya tidak sengaja mungkin masih bisa gitu ya, maksudnya satu kali kita melakukan sinar ronsen ternyata si wanita tidak tahu bahwa dia sedang hamil gitu, tapi pada saat dia sudah tahu tidak disarankan untuk melakukan foto ronsen gitu ya, kecuali memang dalam kondisi yang sangat darurat. Oke, yuk mau gantian atau mau dilanjutkan? Serah aja, Bu. Oke, kalau misalnya mau dilanjutkan silakan, kalau mau bagi ke Lanjutkan temannya aja. langsung aja. Iya. Oke. Rusaknya kelenjar tiroid meningkatkan risiko terjangkitnya kanker. Oke ya, karena tadi terlalu banyak paparan yang terjadi atau yang dirasakan maka bisa menyebabkan kanker. Yang pertama adalah kanker kulit yang pasti. Meningkatkan risiko kerusakan genetik. Nah, ini tadi jika terhadap ibu hamil gitu ya, jadi akan terjadi kerusakan genetik pada bayinya, itu lebih rentan. Kalau terhadap bukan ibu hamil itu jangka waktu lama penggunaan sinar X bisa menyebabkan kerusakan genetik, misalnya kayak kanker kulit yang tidak bisa diperbaiki lagi. Membunuh sel-sel dalam tubuh atau baik sel kanker maupun sel sehat. Oke, sel sehat aja bisa dimatikan ya. Merusak satelit dan atmosfer. Oke, jika terlalu banyak paparannya dan terjadi kebocoran radiasi bisa merusak satelit yang ada di sekitarnya dan atmosfer juga. Menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan daya tahan tubuh berkurang. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Baik, terima kasih Wahyu sudah membacakan kembali tentang dampak radiasi sinar X dan sinar gamma. Tadi itu langsung digabung ya antara sinar X dengan sinar gamma. Kalau yang kelainan genetik itu bisa juga pada saat terapi. Makanya kalau misalnya kondisinya adalah seorang ibu gitu dalam kondisi hamil, meskipun dia memiliki penyakit yang diharuskan kemoterapi, itu tidak dilakukan. Dokter tidak mau gitu ya mengambil resiko terjadinya kelainan genetika. Bisa jadi kelainan genetika itu berupa si bayi yang akan dilahirkan itu nanti dia akan mengalami kelainan jantung gitu ya, entah lemah jantung atau mungkin kebocoran jantung atau gagal ginjal, bahkan pada bayi pun bisa terjadi. Itu akibat adanya paparan radiasi sinar X pada saat pengambilan diagnosa atau pada saat kemoterapi itu sendiri.
Tetapi sebenarnya kalau misalnya digunakan, kembali ke kita, kalau digunakan tidak berlebihan, artinya kita tidak mungkin setiap hari atau sebulan sekali melakukan radiasi gitu ya untuk fotoronsen misalnya. Tapi kalau untuk kemoterapi biasanya dijadwalkan oleh dokter dalam waktu tertentu. Nah, kemoterapi menggunakan sinar gamma tidak bisa dihindari oleh pasien. Ya, makanya kebanyakan pasien yang mengalami kemoterapi atau menjalani kemoterapi, dia akan mengalami seperti yang sudah dibacakan Wahyu tadi ya. Dia bisa mual, kemudian muntah, diare, bahkan kerontokan pada rambut. Karena radiasi tersebut akan berasa panas pada tubuh si pasien tadi. Oke, untuk selanjutnya, dampak radiasi sinar ultraviolet atau disebut dengan cahaya tampak. Ini akan disampaikan oleh kelompoknya Dimas. Untuk Dimas, hadir hari ini? Iya Bu, hadir Bu. Oke, silakan Dimas. Dampak radiasi sinar. Oke. Manfaat sinar ultraviolet atau